Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria, Allahu Akbar. Ya, pada pertemuan hari ini, Bu Guru akan memberikan materi tentang akhlak tercela. Akhlak tercela yang akan kita pelajari hari ini adalah egois dan berkata kasar. Akhlak tercela. Nah, anak-anak perlu diketahui akhlak tercela adalah akhlak mazmumah. Ya, dalam bahasa Arab, akhlak tercela adalah akhlak mazmumah. Akhlak ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari itu, kita harus menghindarinya. Ya. Apa saja contoh-contoh akhlak tercela? Akhlak tercela itu banyak sekali, ya. Contohnya yang hari ini kita akan pelajari adalah egois, berkata kasar, dan berbohong. Ya, berbicara harus yang baik. Jauhi perkataan-perkataan yang kasar atau yang kotor dan berbohong. Dengan begitu, kamu pasti disukai oleh teman-temanmu, ya. Egois atau ananiah. Nah, akhlak tercela yang pertama adalah egois atau ananiah. Anak-anak tahu tidak arti dari egois itu apa? Egois adalah sikap mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain. Tidak peduli dengan keadaan orang-orang yang di sekitarnya. Tidak peduli orang yang sakit ataupun orang yang susah. Hanya ingat kepada dirinya sendiri. Ya, perilaku seperti ini kita harus menghindarinya. Ya, kenapa? Karena sifat egois ini atau anania ini dapat menimbulkan pertengkaran, permusuhan. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki sifat egois. Yang pertama, maunya menang sendiri. Ya. Tidak ada yang benar. Dia harus paling benar. Yang kedua, tidak peduli dengan orang lain. Mau orang itu sakit, dia tidak peduli. Mau temannya tidak punya pensil, dia tidak peduli. Mau temannya sakit ataupun tidak membutuhkan untuk dibantu, dia tidak peduli. Yang ketiga, tidak mau dinasehati. Tidak mau dinasehati oleh orang tuanya jika dia salah. Tidak mau dinasehati oleh guru jika dia salah. Yang keempat, sering menyakiti hati orang lain. Ya. Dan seorang muslim yang baik itu harus peduli terhadap muslim lainnya, tidak egois. Ya, karena setiap manusia itu pasti membutuhkan teman. Bagaimana caranya menghindari sifat egois atau ananiah? Nah, yang pertama, menghargai pendapat dari orang lain. Misalnya, di kelas kita berbeda pendapat dengan teman kita. Kita harus menerimanya dan menghargainya. Yang kedua,
senantiasa menyadari kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, anak-anak perlu tahu, manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi, manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Ya. Jadi, anak-anak harus tahu bahwa yang ketiga adalah kita adalah sebagai makhluk sosial. Akibat dari perilaku egois. Yang pertama, kita akan sulit mendapatkan bantuan jika kita dalam keadaan kesulitan. Misalnya, kita tidak mempunyai pensil karena kita tidak membawa pensil. Tapi kita itu orangnya egois. Nah, kita akan sulit mendapatkan bantuan dari teman kita kalau kita mempunyai sifat egois. Ya, kita tidak akan dipinjami pensil dan dijauhi orang lain, dijauhi teman, dijauhi guru, dijauhi orang tua. Yang ketiga, menimbulkan sifat-sifat sombong dan angkuh. Ya, kalau kita mempunyai perilaku egois, akhlak tercela, nah kita menimbulkan sifat-sifat yang lain, sifat yang sombong, sifat yang angkuh, dan yang terakhir dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ini adalah perilaku tercela, perilaku yang tidak baik. Jadi pasti akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, perilaku yang kedua tadi sudah egois atau ananiah. Yang kedua adalah berkata kasar, berkata kotor. Ya, berkata kasar atau berkata kotor termasuk perilaku perilaku tercela. Ini juga harus dihindari oleh setiap muslim. Nah, berkata kasar adalah berbicara tidak sopan atau memaki atau umpatan. Ya. Nah, Allah sangat membenci orang yang suka berkata kotor. Yang berkata kasar bukanlah sifat-sifat dari orang yang beriman. Ya, dikarenakan orang yang beriman itu selalu menjaga lisannya atau selalu menjaga mulutnya untuk berkata. Nah, contoh dari orang yang berkata kasar apa saja? Ada 4. Memanggil orang dengan berteriak. Padahal orangnya itu dekat, tapi memanggilnya dengan berteriak-teriak atau memakai dengan nada tinggi. Yang kedua, mencela, menghina, menyumpahi orang lain. Ya, kalau kita menghina orang lain, kita termasuk berkata kasar, apalagi menyumpahi orang lain. Yang ketiga, membisikkan ke telinga teman untuk membicarakan orang lain. Dia itu gendut banget. Membisikkan ke telinga teman untuk membicarakan orang lain. Nah, itu contoh-contoh orang yang berkata kasar. Nah, bagaimana cara kita menghindarinya? Caranya, kita tidak boleh menyindir orang lain. Ya. Yang kedua, tidak boleh menjatuhkan orang lain. Yang ketiga, tidak mengejek.
Yang keempat, tidak memfitnah. Ya. Karena Allah memerintahkan manusia untuk menjaga setiap ucapannya. Karena apa? Karena ada malaikat yang mencatat setiap ucapan manusia. Ya. Maka dari itu kita harus menghindari berkata kasar. Ucapkanlah perkataan yang baik-baik. Ya. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai tentang egois dan berkata kasar. Ya, anak-anak bisa dibaca bukunya pada halaman 38 sampai 40. Itu bab tentang akhlak tercela yang hari ini kita pelajari. Ya, Ibu rasa sudah cukup. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.